Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawati, dipanggil Indah, dari Landak, Ngabang. Dari Ngabang, Kampung Sebadok, Dusun Temaha. Saya suku Dayak ya Bang ya. Saya ketarik masuk Islam. Dulu saya waktu masih baru tamat SD, saya dari kampung Muslim, apa nama tuh, Katolik. Ke Pontianak sekolah SMP, ngikut orang Banjar. Jadi kelas 1 SD itu belum tertarik, saya musuh benar sama Islam. Ngelihat orang dengar azan aja saya udah nggak tertarik gitu. Sekali saya perhatikan kehidupan Islam tuh gini. Jadi rasa tertarik saya itu karena di tempat saya tinggal itu mama angkat saya itu dia tuh rajin sholat, nggak pernah meninggalkan sholat, selalu ngaji. Jadi saya berpikir ngelihat kehidupan dia tuh gimana kehidupan Islam tuh. Jadi saya berpikir andaikan saya masuk Islam gitu, saya pasti kayaknya enak kayak gitu. Tertarik lah saya kelas 2 SMP. Padahal waktu hari Minggu saya masih ke gereja. Hari Minggu, Rabu saya masuk Islam. Saya masuk Islam sama tante saya, tempat saya tinggal tuh saya dibawa ke kantor agama di Kota Baru. Masuk Islam, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kali saya mengucapkan kalimat syahadat itu alhamdulillah lancar. Oke, katanya Pak Guru Agama, kantor agama tuh bilang, ya udah saya pulang ke rumah, saya dimandikan. Kayaknya beda banget nih Bang, beda benar gitu. Kayaknya suci, kayaknya beda dengannya waktu masih non Islam tuh beda benar, rasa tubuh kita tuh rasanya beda gitu. Kali situ saya belajar, saya belajar sholat sendiri. Ngelihat buku saya simpan bukunya di sini. Habis itu simpan bukunya, saya sambil sholat enggak lah begitu lama saya lalu hafal Al-Fatihah. Tabrakan tangan saya patah. Saya dulu selesai masuk Islam 2 tahun baru saya balik kampung. Semua terkejut, orang tua saya enggak, alhamdulillah. Tapi di kampung tuh kayaknya dia, wah ini lah gitu ya, biasalah manusia kan. Kali habis itu saya sekolah SMA kelas 1 SMK, saya tabrakan motor, tangan saya patah. Itu enggak, cuman warga kampung, orang tua enggak. Orang tua saya cuman dia ngasih tahu gini, kalau kamu memang Islam benar-benar kamu enggak kalau masalah ikutlah semua aturan Islam, kata dia. Itu ya Bang, cuman cobaannya Masya Allah. Saya dalam keadaan tidak sadar, habis tabrakan saya pulang kampung. Dia bilang supaya kamu sembuh, supaya kamu ini kamu harus ini, katanya masuk ke Protestan. Saya dalam keadaan tidak sadar, saya dalam keadaan masih ini kan, saya sarap 2 tahun habis tabrakan. Saya pulang kampung, jadi saya diobat sama singsang diitukannya. Habis itu saya dibawa ke gereja, dibaptiskannya, dimasukkan ke Protestan, bukannya Katolik, Protestan. Dimasuk ke Protestan, tapi saya tidak sadar. Tapi dalam niat saya itu nanti saya pulang ke Pontianak saya bakal Islam lagi gitu. Itu ya tuh lebih gila ya tuh Bang, saya diprotestankan. Orang tua saya tidak tahu apa itu, saya dibawa ke gereja Protestan. Dibaptisnya, disuruhnya masuk Protestan. Ini mungkin bisa buat kamu sembuh. Dalam keadaan tidak sadar saya itu, dalam keadaan masih itu kan habis tabrakan. Balik kampung gara-gara tabrakan kan koma Bang di Antonius selama 1 bulan koma. Jadi kan ini patah nih, saraf nih kena itu nih. Jadi saya di Protestan lagi, dibaptisnya, dibilang gini, kalau masuk agama ini pasti sembuh dari sakitnya.
Pokoknya diiming-imingkannya lah macam-macam, rupanya gitu agama mereka tuh. Ya udah, dalam hati saya berpikir, saya dalam keadaan tidak sadar, tidak terlalu gimana gitu nanggapi mereka tuh. Saya bilang nanti saya bakal masuk Islam, lagi kalau saya pulang ke kota. Saya berdoa terus bang supaya saya dapat jodoh orang Islam. Alhamdulillah dapat jodoh Islam tahun 96 97 2000. Sekarang berapa bang? 98 mas, kawin 98 mas. Mas 96 masuk Islam. Yang kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya ini apa nama tuh, saya dikasih cobaan sama Allah. Awalnya tuh saya punya usaha dijual, habis itu dijual toko, dijual, habis itu saya buka ini buka itu, saya ndak ada hasilnya gitulah. Berarti saya putus asa. Habis itu saya dikasih cobaan sama Allah, suami saya dikasih 9 bulan sakit, tinggal kulit sama tulang deh kan. 78 kilo jadi berapa itu enggak ya, 78 kilo jadi 35 kilo itu sama 9 bulan tuh bang. Saya bolak-balik bawa di rumah sakit, bawa di kemana-mana, pokoknya ya Allah ya, saya bilang gitu ya. Saya gitulah, saya minta bantu sama Allah, enggak ada sehat juga dia. Saya sekarang masih loh Shopee, Grab, masih driver lah bang. Jadi driver ojol. Oh, di driver ojol. Berapa lama? Udah 5 tahun. 5 tahun. Dari tahun 2018. Berapa penghasilan per hari? Per hari ya, enggak nentu bang. Ini aja saya tadi baru dapat 2 butir orderan siannya. 2 orderan tuh berapa lah? 2 Shopee kan, saya Grab enggak, saya itu karena enggak ada modal. Jadi saya untuk modal kan enggak bisa. Jadi saya Shopee kan enggak pakai modal, dia cuma tenaga aja. Shopee saya tadi dapat 2 orderan cuman 7 tambah 8 berapa bang? 15.000 ya. Saya langsung pulang, saya langsung pengajian. Nah, habis ini saya itu lagi tuh nyambung kerja di kafe. Nanti kafe jus tuh yang di Kota Baru tuh. Nanti balik, masuk jam 4, baliknya jam 11 malam. Anak-anak sekolah. Ini awalnya saya masuk ketertarikan dalam Islam itu saya bermimpi. Saya bermimpi di Masjid Al-Manar. Saya kan tinggalnya di itu, di belakang ini nih. Di belakang apa? Di belakang itu mentakjub sekali. Saya bermimpi saya tinggalnya di Jalan Fatimah, di belakang Mahkota Hotel tuh bang. Saya tinggal sama orang Melayu Banjar. Emang dia alim kan, memang dia itu bagus. Dari situ saya mantap lihat agama dia juga, kehidupan tuh gimana gitu. Saya masuk Islam, ketertarikan masuk Islam tuh karena dari itunya tuh, dari tata cara bicaranya dengan orang, dari tata itu ininya. Saya awalnya masuk Islam tuh saya mimpi ada orang yang dari kayaknya pakai putih gitu bu, narik saya masuk Islam. Nah, itulah saya masuk Islam tuh. Saya bilang ikut saya, kata dia bilang. Dari situ saya tuh kayak dapat hikmah gitu. Abis itu saya cerita sama tante tuh, lalu saya pengen masuk Islam. Dari situlah saya diislamkan. Ya, dalam keluarga saya tuh enggak bang, alhamdulillah, cuman orang kampung di sekitar itu tuh, Islam ini diremehkannya Islam tuh. Nggak ada apa-apa, terlalu banyak pantangnya, pokoknya disindir-sindir lah saya tuh ya. Saya tuh jarang natap dari kampung bang, sekali-kali aja saya itu paling pulangnya tuh 3 hari. Yang dengar lagi omong-omong kayak gitu ya udahlah saya tinggalkan aja gitu, saya langsung balik ke kota. Diinikan orang Dayak tuh ya, yang dianukan sama non muslim di sana tuh, masalah makanan itu bermasalahnya bang. Kalau teroris itu ini saya tidak pernah dengar. Kalau masalah makanannya tuh banyak pantangnya, itu ribet gitu, dan juga sholat, dan juga masalah ngerjakan ibadahnya terlalu ribet. Nah itu jatuh kalau terdengar di telinga saya lah. Kalau teroris itu ini enggak tahu lah sekarang.
Orang yang jahat itu tergantung orangnya bang. Kalau Islam tuh ya di mata saya, Islam tuh agamanya bagus. Cuman yang tergantung yang bawanya tuh orangnya, orangnya. Islam Islam tuh bagus, Islam tuh kok di mata saya lah, karena dengan seberapa banyak cobaan pun yang dikasih Allah tuh, alhamdulillah masih bisa dilewati. Itu Islam tuh, apalagi kalau kita tuh itu ya, kalau kita tuh rajin ngaji bang, rajin buka Al-Quran, apapun masalah kita ya Allah merinding aku di banyak masalah soalnya, jadi kan banyak masalah soalnya saya tuh cuman itu sama Al-Quran sama itulah minta sama Allah tuh cuman gitu, tapi alhamdulillah tak mampu cobaannya, tapi segitu juga cobaannya itu bang, sebegitu juga dia ngasih cobaannya sama kita, tapi segitu juga dia berakhir itu hilang gitu, saya juga enggak tahu ngapa gitu. Nah, biarpun gimana dimasukkan Islam enggak tertarik sekali enggak. Karena saya Islam itu saya sendiri, tidak ada ikut suami, tidak ada ikut apa-apa. Saya sendiri yang dalam hati saya sendiri masuk Islam gitu. Karena saya itu tidak ada, kok masuk Islam, kok kawin dengan aku harus masuk Islam, bukan. Saya tuh Islam, alhamdulillah saya sendiri yang pergi ke kantor agama, saya sendiri yang mau diislamkan. Saya ucapkan kalimat syahadat itu saya tuh kayaknya gimana bang? Tidak pernah belajar, tidak pernah ini, tapi bisa gitu. Gitu juga saya ngapalkan Al-Fatihah tuh, padahal saya sholat cuma 2 kali kok bisa gitu saya cepat apal gitu. Itu yang saya takjub sama Islam, kok gitu, mungkin memang udah hidayahnya kali ya. Nah, orang tua saya kalau dipandangkan dengan Islam tuh bagus bang, karena dari cara saya memperlakukan mereka bang, dari lembut saya dari itu mereka bang, makanya saya bilang Islam tuh gini, Islam tuh karena dari cara kita memperlakukan orang lain, orang tua orang gitu, enggak gimana kalau kita sombong, kalau kita gini pastilah jadi omongan orang kan. Itulah saya bilang kalau yang mengandung Islam tuh tergantung dari orangnya. Orang tua saya malahan dia bilang bagus, kata dia ajarannya kan, mereka tuh kan ini bang, soal tata kerama kan dalam, enggak tahu lah ya, mungkin tergantung mereka kali yang ngejalaninya, tapi kan dalam agama enggak kuat kayak kita. Tapi kalau Nasrani, kalau itu sih enggak ada masuk, saya kurang mendalami bang. Saya enggak ada, kalau masalah kitab itu saya enggak bisa itu, karena saya enggak terlalu mendalami bang. Saya SMP dulu, saya SD dulu, saya tamat SD saya langsung ke Pontianak. Saya tidak terlalu mendalami itu. Saya baca itu pun saya jarang. Tidak tahu saya gimana, kata orang bilang ada Markus, ada itu Santa Maria Bunda Allah, apa sih dia tuh, Bapak kami ada dalam surga, paling itu ya dia tuh. Misalnya kita tidak melaksanakan ibadah itu apa namanya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu sayang sekali bang. Saya ngelihat di lingkungan tempat saya kerja bang pakai jilbab, maaf ya bang ya, pakai jilbab, pakai itu ini. Saya enggak sih, kita sih enggak nganak guru orang ya enggak, tapi mereka tuh Islam, tapi mereka tuh sholat kayaknya mereka tuh gimana ya, kayaknya diabaikan gitu. Saya bilang Allah sayangnya, saya bilang gitu. Saya merasa atau sayang karena saya ngerasa gini, saya kalau sholat dalam 1 hari 1 kali ya saya meninggalkan sholat, rasa udah berkali-kali bang, karena itu kebiasaan kali ya. Nah, sholat tuh sayang loh, asli sayang. Biarkan saya udah ngantuk, biasanya saya udah nggak bisa ngangkat mata saya atau badan saya, maka saya tuh apa namanya itu yang saya nggak bisa sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.